Bayangin deh kamu buka kafe, pasang musik biar suasana makin rame, nggak taunya malah kena laporan karena dianggap melanggar hak cipta. Mirip banget sama kasus Mika Coan yang sempat heboh kemarin. Apalagi makin panas ketika beberapa artis bilang lagu saya boleh diputar gratis kok. Jadi makin bingung kan? Nah, sebenarnya sepenting apa sih kita ngerti hukum dan etika dalam editing audiovisual? Oke, sebelum pusing, kita mulai dari dasarnya dulu. Setiap karya, entah itu musik, footage, foto, atau naskah, punya yang namanya hak cipta. Hak cipta ini hak eksklusif milik pencipta. Kalau dipakai tanpa izin, ya dianggap pelanggaran hukum. Guilty, 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 guilty! Contohnya tadi, kasus gacoan yang bermasalah gara-gara muter musik tanpa lisensi. Tapi tenang, bukan berarti kita sama sekali nggak bisa pakai karya orang lain. Ada yang namanya lisensi, alias izin pengguna. Lisensi ini macam-macam bentuknya, misalnya royalty free, cukup bayar sekali untuk dipakai sesuai ketentuan. Terus ada Creative Commons, itu kayak boleh dipakai tapi ada syaratnya, misalnya wajib mencantumkan nama pencipta atau dilarang dipakai untuk komersial. Terus ada public domain, kayak karya itu sudah bebas dipakai tanpa batas, contohnya musik klasik atau lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ada juga konsep fair use, ini semacam pengecualian biasanya buat tujuan pendidikan, pemberitaan, atau parodi. Tapi hati-hati, fair use bukan berarti bebas sesuka hati. Tetap ada batasannya teman-teman. Kalau ngomongin hak cipta, kita juga ketemu yang namanya regulasi. Aturannya banyak levelnya nih, mulai dari undang-undang nasional, aturan platform seperti kayak YouTube, sampai hukum internasional. Jadi wajar sih kalau rasanya kayak ribet. Tapi bukan cuma hukum aja, ada juga sisi etika. Etika ini penting biar karya kita tetap dihargai orang lain. Dari sisi produksi, jangan asal comot karya. Dari sisi distribusi, pastikan sesuai aturan dan moral. Dan dari sisi presentasi, jangan sampai bikin konten yang menyudutkan kelompok tertentu. Balik lagi ke kasus gacoan, ada hal menarik yang bikin debat makin panjang. Beberapa musisi kayak Ahmad Dhani, Rhoma Irama, sampai Charly Van Houten sempat bilang, silakan pakai lagu saya gratis. Kedengarannya gampang kan ya? Tapi ternyata nggak sesederhana itu. LMKN mengingatkan kalau musik punya banyak lapisan hak. Bukan cuma hak pencipta, ada juga hak performer dan hak produser rekaman. Jadi meskipun artis sudah kasih izin, masalah hukumnya belum tentu beres. Jadi ngerti hukum dan etika editing audiovisual itu penting banget. Biar karya kita bukan cuma kreatif, tapi juga aman secara legal. Ingat, bikin konten bukan sekedar ikut tren atau soal estetik, tapi juga soal tanggung jawab. Nah, kalau menurut kamu, gimana sih aturan royalti ini bisa dibuat adil buat semua pihak? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dadah!